Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Tersangka korupsi Bupati Mimika Eltinus Omaleng diterbangkan ke Jakarta. Pasca kenaikan harga BBM, warung makan di Merauke sepi pengunjung. 30 tahun hidup tanpa listrik, warga kampung Kali Bambu, Manokwari, minta perhatian pemerintah. Terduga kasus korupsi pembangunan gereja King Mi di Mil 32 Mimika, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Kamis kemarin diterbangkan dari Bandara Sentani menuju ke Jakarta. Ia dikawal tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustafa Kamal mengatakan Eltinus terbang menggunakan pesawat komersil dan dikawal Satuan Brimob. Rekan-rekan kami dari Satuan Brimob yang melakukan pengawalan terhadap keberangkatan tim KPK dan Bupati Mimika tadi berangkatkan sekira pukul 08.55 diterbangkan take off dari Bandara Internasional Jayapura menuju ke Soekarno-Hatta. Untuk lebih lanjut akan dilakukan pemeriksaan dan proses hukum lainnya. Pasca situasi penangkapan di Mimika, yang paling kami tegaskan bahwa proses penegakan hukum Polda Papua sangat mendukung apa yang telah ditegaskan oleh Bapak Kapolda kemarin, bahwa kita semua harus menghargai proses penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Ini kan lagi proses. Tentu nanti ada pemeriksaan dan upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dari KPK, terus kemudian ada proses sidang dan sebagainya. Tentu kita semua berharap untuk sama-sama menjaga situasi Kamtimas di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Mimika. Kita tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh yang sangat diagungkan oleh masyarakat di Mimika. Namun sisi lain ada dugaan-dugaan yang dilakukan oleh beliau terhadap proses perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, kepada kita semua untuk sama-sama menghargai proses yang sedang berjalan yang dilakukan oleh KPK. Jadi jangan ada hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat di Timika atau di beberapa daerah di wilayah Papua. Sementara pasca penangkapan Bupati, situasi di Mimika aman. Meski aman, aparat gabungan TNI Polri tetap disiagakan di beberapa lokasi, salah satunya di kantor DPRD Mimika. Anggota DPRD Mimika Saleh Al-Hamid meminta warga tidak terprovokasi karena masalah hukum kepala daerah sudah biasa dan tidak perlu ditanggapi berlebihan. Kepala daerah itu tidak mengagetkan saya karena menteri dan berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus pejabat negara ini kan ditangkap KPK. Menteri pun ditangkap. Polisi pun yang berbintang 3, bintang 2, bintang 3 ditangkap KPK. Apa yang ada spesifikasi apa? Yang daerah itu apa? Penangkapan terhadap Pak Eltinus Omaleng itu kan tersangkut dengan hampir semua orang tahu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terhadap gereja Mil 32. Itu. Jadi termasuk beliau sendiri sudah melakukan upaya-upaya hukum. Di mana upaya hukum itu beliau pernah memperadilankan KPK, namun kan ditolak. Untuk itu KPK melakukan sebuah tindakan upaya paksa. Kita menganggap ini sebuah hal yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa. Apa yang luar biasa? Tentunya saya sebagai salah satu teman dia prihatin, tetapi saya bukan orang yang bisa melepas dia dari jeratan hukum.
Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Bupati Mimika Eltinus Omaleng di salah satu hotel di Kota Jayapura pada Rabu 7 September terkait dugaan korupsi pembangunan gereja Kingmi di Mil 32 Mimika yang menyebabkan kerugian negara hingga 250 miliar rupiah. Hendra dan Igo melaporkan dari Jayapura dan Mimika. Kecelakaan terjadi di Jalan Nowari, Merauke, Kamis kemarin. Seorang pelajar yang berboncengan motor dengan temannya terprosok masuk ke kolong angkot. Saksi mengatakan sepeda motor yang dikemudikan korban melaju dengan kecepatan tinggi dan sulit dikendalikan korban. Kedua korban dan sopir angkot menderita luka-luka serius dan langsung dilarikan ke RSUD Merauke. Sepeda motor dengan taksi atau minibus, yang mana sepeda motor ini berboncengan melaju dari arah barat ke selatan, keluar lajur, masuk ke lajur taksi dan menabrak taksi. Akibat dari kejadian itu, kedua pengendara dilarikan ke rumah sakit dan kendaraan mengalami rusak parah, yaitu termasuk di taksi. Angkot dan sepeda motor korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke Mapolres Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dampak kenaikan harga BBM mulai dirasakan sejumlah pemilik usaha di Merauke, salah satunya pengusaha warung makan. Semenjak harga BBM naik, banyak warung makan di Merauke sepi pengunjung. Semisal warung makan di Jalan Para Komando ini. Pemilik rumah makan mengatakan jumlah pengunjung yang datang makan turun hingga 30%. Buyung, sang pemilik rumah makan, terpaksa menunda rencana menaikkan harga makanan mengingat sepinya pengunjung. Nah, untuk Anda sendiri di warung gimana, ada rencana untuk menaikkan harganya? Ada rencana untuk menaikkan, tapi belum sedikit lagi baru sekali naik. Saat ini masih menunggu dulu lah. Kira-kira kenaikannya berapa persen, Pak? Ya dari 30 ke 35 paling. Artinya sebungkusnya gitu ya? Ya. Nah sekarang harga BBM ini kan cukup tinggi. Nah kira-kira untuk keuntungannya sementara seperti apa? Ya agak menurun sih karena dia masih ragu-ragu dalam mau naik turunnya, masih ragu-ragu, banyak ragu-ragu, agak mulai pengelangan agak mulai menurun. Sejumlah harga kebutuhan pokok mulai naik akibat kenaikan harga BBM beberapa hari yang lalu. Kenaikan bahan pokok ini praktis juga menurunkan omset pemilik warung makan, sehingga selama beberapa waktu ke depan, sektor ini mengalami masa sulit. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.